Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ripa Sania dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dan awali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tidak lupa anak-anak untuk mengisi absensi melalui link yang sudah Ibu sediakan. Seperti biasa, link absensi akan Ibu kirim melalui Telegram Group. Langsung saja ya anak-anak ke pembelajaran hari ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latar belakang dari Sumpah Pemuda. Nah, untuk proses dan akhirnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Langsung saja latar belakang Sumpah Pemuda. Yang pertama, politik etis dan perbaikan pendidikan Bumiputra. Politik etis merupakan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa kolonial mempunyai hutang budi atau hutang tanggung jawab moral bagi kehidupan Bumiputra dan masyarakat Indonesia. Politik etis hadir akibat kritikan kaum humanis terhadap pemerintah kolonial Belanda atas kebijakan tanam paksa yang menyebabkan penderitaan rakyat, dan setiap kebijakan tersebut menyengsarakan rakyat. Jadi politik etis ini merupakan suatu politik hutang budi terhadap rakyat pribumi. Pemerintah kolonial ini menerapkan politik etis karena merasa mempunyai hutang tanggung jawab moral terhadap masyarakat Bumiputra. Kaum humanis siapakah yang memberikan kritik terhadap pemerintah kolonial? Yang pertama ada Edward Dowstaker. Edward Dowstaker ini merupakan penulis sebuah novel yang berjudul Maksa Kelar yang diterbitkan pada tahun 1860 dengan nama pena Multatuli. Edward Dowstaker ini menceritakan kehidupannya selama berada di Hindia Belanda dan melihat betapa kejamnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial terhadap warga pribumi. Yang kedua ada Van Deventer. Ia melontarkan kritikan tajam melalui artikelnya yang berjudul An Absurd atau Hutang Kehormatan yang diterbitkan dalam majalah The Gist pada tahun 1899. Jadi kedua tokoh ini sama-sama melontarkan kritikannya melalui sebuah tulisan. Lalu pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengeluarkan kebijakan baru yang dikenalkan kepada rakyat Indonesia, yaitu politik etis. Alexander Edinburgh yang ditunjuk pada saat itu menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kebijakan politik etis yang diterapkan dalam 3 program utama, yaitu yang pertama ada irigasi atau pengairan. Irigasi ini diterapkan untuk mengairi sawah-sawah milik warga pribumi. Yang kedua ada transmigrasi atau perpindahan penduduk, di mana penduduk-penduduk yang di Indonesia ini dibagi rata dan dipindahkan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Yang ketiga ada edukasi atau pendidikan, di mana edukasi ini menjadi kemajuan dari politik etis gitu. Pemerintah Hindia Belanda, pemerintah kolonial mendirikan sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Yang ketiga adanya pers yang membawa kemajuan. Pers berperan penting dalam penyebarluaskan berita. Oleh karena itu, pers menjadi senjata utama yang digunakan kelompok pergerakan dalam menyebarkan aspirasi dan semangat nasionalisme. Salah satu tokoh pers yaitu R.M. Cokro Adikusumo, tokoh pers Bumiputra yang menjadi pelopor jurnalistik Indonesia. Dan surat kabar yang dikelola oleh Cokro Adikusumo yaitu Medan Priai. Jadi adanya pers ini sangat berpengaruh bagi kaum terpelajar, di mana mereka menyebarkan semangat-semangat kemerdekaan atau semangat nasionalisme melalui media massa atau pers. Yang ketiga,
latar belakang Sumpah Pemuda yaitu bangkitnya nasionalisme melalui organisasi pergerakan. Adanya perbaikan pendidikan dalam kebijakan politik etis memunculkan golongan intelektual yang mempunyai wawasan yang baru. Pemikiran mereka semakin rasional, munculnya paham-paham baru seperti nasionalisme. Kemudian, bangsa Indonesia menerapkan strategi baru untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Strategi baru yang digunakan tidak lagi melakukan kekerasan fisik, namun mendirikan organisasi-organisasi sebagai bentuk kebangkitan nasional. Jadi, adanya politik etis dalam pendidikan ini banyaknya sekali warga pribumi yang mengenyam pendidikan, dan juga mereka membuat strategi baru untuk melawan pemerintah kolonial, yaitu dengan mendirikan organisasi-organisasi sebagai bentuk kebangkitan nasional. Lalu organisasi-organisasi yang didirikan antara lain, yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo ini merupakan organisasi pergerakan pertama yang dikampanyekan oleh Dr. Wahidin Sudiroso. Pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan organisasi Budi Utomo oleh Sutomo di Stopia. Stopia ini merupakan sekolah dokter. Tujuan didirikannya organisasi untuk mengumpulkan dana guna membantu kaum bumiputra yang kekurangan dalam menempuh pendidikan. Jadi, tujuan utama dari berdirinya organisasi Budi Utomo ini yaitu membantu dana bagi kaum pribumi yang kekurangan dalam menempuh pendidikan. Yang kedua ada Sarekat Islam. Pada tahun 1909 pertama kali dikumpulkannya oleh R.M. Tirto Adisuryo dengan nama Sarekat Dagang Islam. Pada tahun 1912 nama Sarekat Dagang Islam ini diganti menjadi Sarekat Islam oleh Hos Cokroaminoto. Jadi pada awalnya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam, di mana anggota-anggotanya itu merupakan para pedagang-pedagang. Namun diganti menjadi Sarekat Islam oleh Hos Cokroaminoto, di mana tujuannya untuk memperluas pergerakan dari organisasi Sarekat Islam ini. Lanjut ada Indis Party atau IP. Organisasi ini didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh Ernest Dausdekker atau yang sudah berganti nama menjadi Danuarja Setiabudi. Ernest Dausdekker ini harus kalian perhatikan ya, bukan penulis dari buku Maksapelar tadi, tapi memang mempunyai keturunan sama yaitu Dausdekker. Soalnya selalu banyak yang salah paham gitu dalam antara Ernest Dausdekker dan juga Edward Dausdekker. Jadi perlu kalian catat baik-baik, Ernest Dausdekker ini bukan penulis film Maksapelar, namun menjadi bagian 3 serangkai yang mendirikan Indis Party. Lanjut juga ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan mereka ini disebut sebagai 3 serangkai. Organisasi ini bercorak politik dan IP berkembang pesat di berbagai daerah. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia pada mulanya organisasi ini bernama Indis Vereniging yang didirikan pada tahun 1908 oleh para mahasiswa yang belajar di Belanda seperti R.M. Noto Suroto. Pada tahun 1925 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia setelah Muhammad Hatta bersama aktivis perjuangan lainnya bergabung. Jadi pada awalnya nama dari Perhimpunan Indonesia ini Indis Vereniging dan berganti nama setelah Muhammad Hatta dan kawan-kawannya bergabung ke dalam organisasi Perhimpunan Indonesia ini. Lalu ada Partai Nasionalis Indonesia. Pada 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno dengan para tokoh muda mendirikan organisasi Perserikatan Nasional Indonesia. Insinyur Soekarno terpilih menjadi ketua dan pada Kongres 1 di Surabaya nama perserikatan diganti menjadi Partai Nasionalis. Selanjutnya ada
Partai Komunis Indonesia atau ISDP. Pada 4 Mei 1924, ISDP ini didirikan atas prakarsa Hans Nevlin. ISDP ini terus berkembang dan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh Semaun. Jadi semakin berkembang ini Pak ISDP berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia diketuai oleh Semaun. Lanjut, adanya organisasi keagamaan, yaitu yang pertama ada Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Ada juga PPKJ, Perkumpulan Katolik Jawi. Organisasi ini didirikan oleh I.J. Kasimo pada 22 Februari 1925. Lalu selanjutnya ada Nahdlatul Ulama atau NU. NU ini didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. NU ini berkembang pesat setelah diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain organisasi keagamaan, masih banyak lagi organisasi-organisasi yang didirikan. Salah satunya juga ada organisasi perempuan dan juga ada taman yang didirikan oleh Kiai Haji Dewantara. Nah, Ibu simpulkan terlebih dahulu ya. Kesimpulannya, munculnya organisasi-organisasi modern ini memperjelas kemajuan pergerakan menuju kemerdekaan. Adanya kebijakan politik etis seperti jebakan senjata makan tuan bagi pemerintah kolonial karena munculnya kaum terpelajar yang menjadi pelopor tumbuhnya semangat nasionalisme. Jadi adanya politik di sini sangat menguntungkan warga pribumi karena banyak yang mengikuti pendidikan dan pemikiran mereka semakin berkembang. Dan itu sangat merugikan pemerintah kolonial karena banyaknya kaum terpelajar yang menjadi pelopor tumbuhnya semangat nasionalisme. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang organisasi-organisasi pergerakan dan itu hanya sekilasnya saja. Nah, tugasnya untuk kalian, silahkan kalian mencari informasi tentang organisasi-organisasi pergerakan. Mau yang sudah dijelaskan oleh Ibu atau organisasi-organisasi pergerakan yang lainnya. Silahkan setelah kalian mengumpulkan informasi itu, kalian presentasikan dalam bentuk video. Dan nanti kalau sudah kalian bikin dalam sebuah video, kalian bisa kumpulkan melalui Google Classroom. Cukup sekian ya anak-anak untuk pertemuan kali ini. Nanti apabila ada yang ingin kalian tanyakan, mari kita diskusi melalui Telegram Group. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.